Oke, ketemu lagi dengan saya. Kita akan bahas soal deep neural network. Ya, dari deep neural network, ya itu akan kita bahas. Dan apa hubungannya deep neural network dengan deep learning? Ya, akan kita jawab dalam pertemuan ini. Baik. Jadi deep neural network adalah sebuah neural network dengan beberapa hidden layer. Seberapa banyak hidden layernya, semakin banyak akan semakin dalam, semakin deep. Ya, nah, jumlah neuron yang terlibat otomatis akan makin banyak. Kalau jumlah neuronnya makin banyak, maka akan semakin lama proses adjustment atau proses penyesuaian dari penyesuaian atau adjustment dari weight atau gradient yang tadi kita bahas pada saat kita bicara tentang neural network. Oke, maka salah satu kelemahan dari neural network adalah pada beban komputasi. Ya, makanya neural network ini sebetulnya sudah cukup lama di riset, tetapi baru akhir-akhir ini nih, setelah komputer cukup kuat untuk melakukan komputasi yang berat, neural network kemudian mulai kembali dikenal. Oke. Nah, deep learning itu sama, yang dimaksud mewakili hal yang sama dengan DNN atau deep neural network. Berdasarkan ke dalam parameter yang di-adjust atau disesuaikan selama training, muncul berbagai jenis arsitektur yang cukup terkenal sebagai hasil riset. Ada CNN, ya, atau singkatan dari Convolutional Neural Network. Di sana ada beberapa arsitektur yang diusulkan oleh beberapa peneliti, misalnya PGG-16, AlexNet, PlanNet, dan sebagainya. Terdapat juga ada arsitektur mesin learning yang memperhatikan urutan, yang itu nanti akan dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan data runtun waktu, seperti misalnya teks, kemudian suara, video, ya. Itu nanti ada kelas atau jenis dari deep learning yang arsitekturnya menyesuaikan, yaitu recurrent neural network. Ada varian yang lain, yaitu LSTM. Jadi ini RNN yang diberikan parameter tambahan. Ya, oke. Nah, kita akan bicara CNN dulu. CNN ini diimplementasikan biasanya pada image, tapi sebetulnya CNN itu yang diterapkan pada image adalah CNN yang 2 dimensi. Yang CNN 1 dimensi bisa juga diterapkan untuk data suara misalnya. Ya, kemudian untuk yang 3 dimensi, ada CNN 3 dimensi, itu idenya diterapkan pada data audio visual, data video. Yang di situ ada audionya yang runtun waktu, kemudian ada urutan frame-nya yang juga runtun waktu, tapi ada data spasialnya, yaitu data horizontal dan vertikal yang mewakili gambarnya atau tampilannya. Konsep CNN pada dasarnya setiap neuron akan mewakili parameter atau bagian dari parameter terhadap beberapa proses, yaitu proses konvolusi itu sendiri, ya. Jadi konvolusi itu kata penting, ya, di dalam CNN. Lalu ada padding, ada slide, dan ada konvolusi untuk data yang lebih dari 2 dimensi. Oke, secara ilustratif, proses konvolusi itu sebetulnya sederhana, ya. Kita punya filter atau juga sering disebut sebagai kernel, istilah lain sering disebut sebagai kernel. Kernel ini merupakan satu buah matriks kecil, bisa 3x3, bisa 5x5, tapi biasanya 3x3. Tapi ada beberapa arsitektur yang menggunakan ukuran lain, bisa 3x3 itu boleh. Nah, kernel ini atau filter ini akan ditumpuk ke matriks masukan. Ya, misalnya kita punya image 6x6 sebagai masukan,
maka kita akan tumpuk kernel ini ke dalam matriks, tapi diambil di ukuran yang sama. Jadi kita akan ambil ini. Ya, kita ambil ini, kemudian kita tumpuk. Ya, jadi kira-kira akan ada seperti yang di bawah ini ya. Ini seperti itu. Jadi kita ambil 3, kemudian ya potongannya di sini ya 3 dikalikan dengan kernel yang pertama, yaitu kali 1. Tambah 1 dikali 1 tambah 2 dikali 1. Jadi 3 tambah 1 tambah 2 sama dengan 6 ya. Kemudian yang kolom kedua itu data masukannya adalah 057 ya. 057. Kemudian dikalikan dengan kernel kolom kedua. 0 kali 0 tambah 5 kali 0 tambah 7 kali 0. Jadi ini akan menjadi 0 ya. Jadi ini tadi 6, yang ini 0. Yang ini kira-kira akan jadi 1 kali min 1, 8 kali min 1, dan 2 kali min 1. Jadi min 1, min 8, min 9, jadi min 11. Ya, ini tambahkan saja. Bapak Ibu, ini ditambahkan kira-kira akan menjadi minus 5. Ya. Hasilnya kita taruh di bagian hasil. Ya, maka di sini untuk hasil pertama adalah minus 5. Lalu apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan kemudian kernelnya kita geser. Ya. Ini yang lama saya hapus dulu. Terus saya pakai warna lainnya. Saya pakai warna biru sekarang. Kita geser ke sini kernelnya. Ya. Jadi kita akan punya 3 kali 3 lagi di sebelah kanannya. Ya, 057, 182, dan 295. Ini dikalikan lagi. Sekarang 0 kali 1, 0, tambah 5, jadi 5, tambah 7. Ya. Jadi kita akan punya untuk data yang kedua, 12. Ya. Ditambah, yang tengah masih 0 ya, karena pengalinya 0 semua. 0 kali 1, 0 kali 8, 0 kali 2 itu 0. Ditambah 2 kali min 1, min 2, min 1 kali 9, min 9, sama min 5. Ya, 295 minus 16. 12 minus 11 sama dengan minus 4. Ini kita pindahkan ke sini. Ya, jadi minus 4 sekarang. Ya. Terus begitu, misalnya yang ketiga, kita geser lagi 1 kali. Ya, kita geser lagi. Begitu seterusnya nanti kita akan dapat ini. Ya, kita akan dapat 8 dan seterusnya. Ya. Oke, nanti kalau sudah selesai satu baris, dia akan turun lagi. Turun satu baris. Geser lagi ke kanan, begitu seterusnya nanti hasilnya akan jadi seperti itu. Oke, ini masuknya kali 6 kali 6, keluarnya 4 kali 4. Oke. Nah, itu proses konvolusi ya. Sederhana ya, jadi konvolusi itu sederhana. Ini operasi konvolusi yang tadi sudah saya demonstrasikan sebelumnya, jadi kita lanjut saja. Ini juga sama operasi konvolusi ya. Nah, hasil operasi konvolusi itu akan totalnya menjadi seperti ini. Ya, setelah digeser ya, filternya. Nah, filternya tadi ada 1001 ya, itu adalah filter untuk memfilter vertical line. Ini untuk memfilter horizontal line. Ada filter-filter lain, ada misalnya kita pakai Sofia filter, kita pakai SA filter. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat masukannya 6 kali 6 ya, masukannya adalah 6 kali 6. Ini 6 kali 6 ya. Pengeluarannya jadi lebih kecil, 4 kali 4. Bagaimana kalau agar tidak menjadi lebih kecil? Ya? Agar nggak jadi lebih kecil, ya kalau kita lihat kan ini ya 3 kali 3 terus yang dia hasilkan cuma satu tengahnya ini ya. Ini juga 3 kali 3 yang biru ini menghasilkan yang di sini. Ini yang hijau menghasilkan ini. Dan ini kita geser 1 kali lagi. Sudah habis yang terakhir menghasilkan ini. Nggak bisa digeser lagi ke kanan kan? Karena nggak bisa digeser lagi ke kanan, makanya jadi cuma 4 kan dapatnya. Nah, gimana caranya biar kalau saya mau masukannya 6, keluarannya juga 6.
Ya, ini adalah fungsi dari PD. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menambah 0 di sini. Nah, ini di sini saya tambah 0. Di sini sudah saya tambah 0. Ya, kirinya juga sama, saya tambah 0. Ini kan nggak berpengaruh begitu. Langsung bisa saya tambah 0. Ya, jadi sekarang inputnya seakan-akan jadi 8 kali 8, padahal aslinya tetap 6 kali 6. Ya, jadi pada saat pertama kita akan mendapatkan ini. Jadi kita nanti persis ketemu untuk ini. Ya, sehingga kita akan mendapatkan output 6 kali 6. Itu dengan padding 1. Ya, oke. Lalu stride. Stride adalah lompatan. Tadi kita demonstrasikan melompatnya satu-satu ya. Melompatnya satu-satu. Ya. Bagaimana kalau melompatnya dua-dua? Ya, otomatis kalau melompatnya dua-dua nanti outputnya akan menjadi lebih kecil jumlahnya. Ya. Jika digeser satu persatu, maka jumlah keluaran akan sama dengan jumlah masukan dikurangi 1. Jika tidak ada padding, jika ada padding akan sama persis. Ya. Jika dipilih stride 2, maka volume data keluarannya akan menjadi setengahnya. Jika digeser 3-3, maka volume keluarannya akan menjadi sepertiga. Ya, begitu seterusnya. Ya. Nah, ini stride. Kemudian konvolusi pada data 3 dimensi bagaimana? Ya, sama sebetulnya ya. Nanti kita punya filternya tidak cuma 1, tapi filternya 3. Filternya 3. Nah, hasil dari filter 1, 2, 3 nanti ditambahkan. Sehingga keluarannya hanya akan menjadi satu lembar saja. Ini kan masukannya 3 lembar ya. Lembaran R, lembaran G, lembaran B ya. Dikalikan dengan 3 buah filter, tapi nanti ditambahkan maka hasilnya akan menjadi satu lembar saja. Oke, nah ini hasil konvolusi. Ya, ini hasil konvolusi. Kiri adalah image, kanan adalah hasil konvolusinya. Ya, kanan bawah adalah hasil konvolusi setelah dinormalisasi. Ya, dulu nilai terbesar, nilai terkecilnya, sehingga nilai terkecilnya akan menjadi hitam, nilai terbesarnya akan makin kelihatan. Oke, filter ini ada single filter ya. Ini kalau misalnya filternya butuh untuk RGB, ini bisa dibuat 3. Jadi single filternya menjadi bukan cuma 3, tapi 3 kali 3 kali 3. Ya. Ini kalau pakai multiple filter, ya filternya ada beberapa. Ya. Ini pakai 3 filter nih, 3 filter gambar masukannya seperti ini keluarannya. Nah, setelah mendapatkan hasil konvolusi, kita kemudian akan masukkan itu ke dalam neural network. Dalam neural network ini adalah Z1 sama dengan weight 1 dikalikan A0 ditambah bias 0. Ini adalah hasil konvolusi di tingkat pertama. Pada contoh, ketika A0 itu adalah input RGB ya, 6 kali 6 kali 3. Jadi ada 6 kali 6 ukuran gambarnya dikalikan 3. Ya, karena masing-masing 6 kali 6 untuk R, 6 kali 6 untuk G, 6 kali 6 untuk P. Ya, itu A0-nya. Filternya 3 kali 3 untuk masing-masing channel. Jadi filternya ada 3 dikali 3. Ya, ada 3 kali 3. Ini filternya. 1, 2, 3. Ya, ini 3 kali 3. Tetapi ada 3 buah. Ya, ini untuk R, ini untuk G, untuk B. Masing-masing 3 ya. Masing-masing 3 kali 3. Jadi ini ada 3 kali 3, 9, tambah 9, tambah 9. Ada 27. Ada 27 angka. Masukannya ada berapa? Ada 6 kali 6. Jadi ini 6 kali 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini 6 ke kanan, 6 ke bawah. Ya.
6 kali 6. Nah, cuman ini ada 3. Ini ada 3 lapis, masing-masing untuk R, G, dan B. Oke. Sedangkan P1 adalah nilai tetapan yang diberikan. Ini adalah nilai tetapan bias. Ya. Aktivasi dari 1 menjadi input bagi layer kedua dan seterusnya. Yang juga nilai A ini adalah fungsi dari Z1, di mana Z1 adalah hasil dari weight atau gradient tadi dikalikan masukan ditambah bias. Ya, ini akan menjadi Z yang pertama. Ya. Nah, A1 ini akan menjadi masukan nanti bagi layer berikutnya. Maka A1 sama dengan A2 sama dengan GZ2 begitu seterusnya. Nah, pada kasus tadi, ketika kita punya CNN dengan satu layer saja, maka ada berapa sih parameter yang dibutuhkan ya? Filternya ada 3 kali 3 kali 3 untuk masing-masing channel. Kalau filternya 3 kali 3 ya, 3 untuk masing-masing channel, jadi ada 27 parameter. Untuk setiap layer ada satu parameter bias, jadi ada 28 parameter. Jika diterapkan 10 filter, maka kita akan punya 280 parameter. Nah, selanjutnya parameter ini disebut sebagai hyperparameter. Oke, ini contoh ya, salah satu simple convolutional neural network dengan masukan 39 kali 39 RGB. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, ini. Oke, ini simple convolutional neural network. Hitung-hitungannya jumlah parameter ada di sini. Ya. Kemudian pada dasarnya terdapat 3 lapisan ya. Lapisan pertama adalah lapisan konvolusi, lapisan kedua adalah lapisan pooling, lapisan ketiga adalah lapisan fully connected layer. Apa itu pooling gitu ya? Jadi pooling layer digunakan untuk mengurangi data guna mempercepat komputasi. Jadi seperti saya sampaikan tadi, pada saat kita memiliki banyak data, maka komputasinya akan makin banyak. Nah, kalau misalnya kita punya data luaran seperti ini ya, tadi 4 kali 4, masukannya 6 kali 6, luarannya 4 kali 4. Kok kita merasa, aduh kayaknya 4 kali 4 ini masih terlalu besar nih. Oke, kalau begitu maka kita bisa kurangi itu. Kita kurangi. Bagaimana caranya? Kita lakukan pooling. Kita lakukan pooling. Sehingga yang 4 kali 4 ini nanti akan menjadi 2 kali 2 saja. Caranya gimana? Setiap kali 4 buah, ya, jadi di sini kita lihat 4 buah ini, ya, kita pooling. Kita ambil nilainya. Poolingnya apa? Oh, saya mau rata-ratanya. Oh, saya mau max-nya. Maka kita kalau kita ngambil max-nya namanya max pooling. Ya, max pooling. Ya, jadi 1, 2, 1, 3, 2, 9. Diambil 9 maksimumnya, ya. 2, 1, 1, ambil 2, maksimumnya 1, 3, 5, 6, ambil 6, 2, 3, 1, 2, kita ambil jadi 3, ya, dari sini. Ya. Ini namanya pooling. Pooling dilakukan dengan mengambil data maksimal. Ini namanya max pooling, ya. Karena ada pooling yang lain, misalnya apa? Average pooling. Bagaimana average pooling ya? 1 tambah 3 tambah 2 tambah 9 bagi 4. Ketemu berapa? Itu average pooling. Ya, namanya rata-rata. Oke, ini filternya 2 kali 2, kemudian dipooling. Setiap 2 kali 2 dipooling. Seterusnya. Ini contoh arsitektur CNN ya. Dengan input tiket 32 kali 32. Oke, yang tadi FC, kalau Anda ingat, full connected layer tadi adalah neural network biasa yang disambung untuk semua masukan ke dalam semua hidden layer, kita sebut sebagai fully connected layer. Oke, ini contoh beberapa arsitektur populer ya. Ini adalah arsitektur LANet 5 ya. Ini punya 60.000 parameter, 60.000 buah angka yang harus di-adjust pada saat training ya. Ini yang
mengusulkan, saya lupa, tapi dari sebuah paper ya. Nanti jadi search saja LandNet gitu sudah ketemu. Kemudian AlexNet ini lebih banyak lagi, parameternya ada 60 juta. Ya, activation-nya adalah ReLU. Tadi Anda sudah kenal ReLU sebelumnya ya pada saat kita belajar dasar neural network tadi. Oke, kemudian ini ada arsitektur VGG16. Ini jumlah parameternya makin banyak lagi, Bapak Ibu, ada 138 juta. Ya, you can imagine 138 juta pasti ngitungnya lama banget. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah deep learning untuk data runtun waktu. Apa sih data runtun waktu yang ada di sekitar kita? Ya, ada banyak sebetulnya ya data runtun waktu. Data sekuensial itu ada teks, video, suara. Ya, data tersebut dapat dianggap sebagai data yang berurutan. Artinya kalau saya bilang begini, saya makan tahu. Saya yang pertama, makan yang kedua, tahu yang ketiga. Itu akan berbeda maksudnya dengan kalau saya bilang tahu makan saya. Ya, karena itu untuk teks ini kita perlu memperhatikan urutan. Makanya kemudian kita perlu sebuah arsitektur neural network yang memperhatikan urutan. Oke. Nah, masalah yang dikelola pada data runtun waktu adalah masalah yang pertama prediksi kelas dari sebuah sequence. Jadi misalnya masukannya adalah urutan, keluarnya adalah no problem atau alert. Misalnya ini masalah ini misalnya ada sentimen analisis ya, kalau Anda sering kenal sentimen analisis. Ya, kemudian hoax detection. Ya, itu adalah kelas-kelas masalah yang berhubungan dengan masukannya data runtun waktu, keluarannya adalah kategori atau kelas. Ya. Kalau yang video misalnya ya, video ini masukannya video ya, keluarnya misalnya video ini apakah di video berita atau video olahraga misalnya. Masukannya suara, keluarnya apakah itu suara gamelan atau suara musik jazz misalnya ya. Music classification. Ya, itu adalah yang masuk di dalam prediksi kelas dari sebuah sequence. Ya. Masalah yang lain adalah prediksi kejadian berikutnya. Prediksi kejadian berikutnya itu kalau misalnya masukannya adalah saya makan apa kata yang paling tepat di sini. Ya. Itu prediksi kejadian berikutnya. Atau kalau misalnya kita punya data runtun waktu harga saham ya. Ini sampai hari ini kan. Kemudian pertanyaannya, besok itu mau turun atau mau naik? Ya, ini adalah sequence prediction model. Ya. Dan masalah yang lain adalah masalah sex to sex. Sex to sex itu sequence to sequence. Sex to sex. Ya. Sequence to sequence itu masukannya sequence, keluarnya sequence. Contohnya kalau Anda menerjemahkan bahasa Inggris itu masukannya adalah I love you. Ya, I love you. Keluarannya apa? Kulo tresno sliramu. Ya. Masukannya adalah sequence, keluarnya adalah sequence. Ya. Ada video ya, masukannya video, keluarannya adalah caption, video captioning. Keluarannya adalah video tersebut mengandung berita mengenai COVID-19 ya. Sequence to sequence ya. Ada banyak masalah sequence to sequence yang menarik untuk dikaji ya. Oke. Ini masalah runtun waktu. Nah, bagaimana kemudian bentuk dari neural network untuk yang seperti ini? Nah, ini adalah contoh bentuknya Bapak Ibu. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah arsitektur dari RNN, Recurrent Neural Network. Ya, ini masukannya, yang bawah input layernya, yang tengah adalah hidden layernya, yang atas adalah
output layernya ya. Ini kalau kita balik, ini kira-kira bentuknya seperti ini ya. Masukannya di sebelah kiri, kemudian ini adalah hidden layernya, kanan adalah outcome-nya atau output-nya ya. Coba Anda perhatikan, ini adalah arsitektur ANN biasa ya, ANN biasa. Kalau sebelumnya, kalau ini masukan itu dihubungkan dengan semua, maka sekarang diubah, kan? Diubah ya. Ini hanya masuk ke sini saja. Jadi ini X1 hanya masuk ke sini saja. Kemudian X2 hanya masuk ke sini saja. X3 hanya masuk ke sini saja. Cuman sekarang yang di sini dihubungkan. Nah, ini dihubungkan. Ya. Jadi ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Ya, mungkin ini masing-masing keluar satu. Ya. 1, 2, 3, 4 kalau mau masalah sequence to sequence. Tapi kalau misalnya masalahnya hanya masalah klasifikasi, ya kira-kira panahnya akan jadi seperti yang ini. Oke, ya jadi yang berbeda di sini nih. Ini yang tadinya itu begini, ya, fully connected begini, enggak. Sekarang hanya berhubungan dengan satu neuron saja yang di depannya. Neuron yang setelah itu dihubungi oleh neuron sebelumnya, begitu seterusnya. Maka ini jadi mampu digunakan untuk mengolah sequence. Oke, saya kira itu gambaran singkat karena deep learning ini sebetulnya cukup panjang ceritanya, tapi paling tidak saya berharap Anda sudah mulai dapat membuka bahwa pikiran bahwa ada loh deep learning dengan berbagai variasinya yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Saya kira itu, terima kasih dan selamat belajar.